Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan membahas mengenai topik tentang apa itu Bitcoin dan apakah sekarang ini teman-teman sudah terlambat ataupun masih bisa membeli Bitcoin sehingga mendapatkan profit yang maksimal. Yang pertama adalah apa itu Bitcoin ya? Mungkin rekan-rekan di sini teman-teman sudah pada tahu sekarang ini Bitcoin sedang hype ya. Jadi memang secara siklus Bitcoin sedang mengalami siklus bullish ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa cek di situs bitcoin.org, FAQ-nya di sana sudah sangat jelas mengenai apa itu Bitcoin, siapa yang menciptakan Bitcoin, lalu bagaimana jaringan Bitcoin itu dikendalikan, dan sebagainya. Oke, nah di sini kita bisa membaca bahwa sebenarnya Bitcoin ini merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer yang terdesentralisasi pertama tanpa adanya otoritas atau perantara. Jadi secara singkatnya, Bitcoin ini memutus rantai middleman atau orang ketiga. Contohnya yang ada sekarang adalah pihak bank. Jadi misalnya kita ingin mengirim uang dari orang A ke orang B. Nah, di sana untuk sekarang kita kan perlu orang ketiga yaitu bank. Nah, bank ini akan memberikan akan menjadi sebuah perantara sehingga transaksi tersebut bisa terjadi gitu rekan-rekan. Dan tentunya juga membutuhkan fee sebagai beban biaya pengiriman dari A ke B. Nah, di Bitcoin ini pihak ketiga atau middleman itu diputus gitu rekan-rekan. Karena memang konsepnya adalah desentralisasi atau tidak terpusat. Karena sekarang sistem di bank itu kan memang sentralisasi. Kalau kebalikannya, kalau Bitcoin itu desentralisasi, sehingga ketika ada masalah dalam jaringannya masih bisa di backup oleh jaringan lainnya, seperti itu. Secara singkatnya memang Bitcoin ini bisa disebut dengan uangnya internet gitu, karena memang awal mulanya dari internet juga gitu. Nah, teman-teman pasti bertanya, siapa sih yang menciptakan Bitcoin? Secara singkat memang Bitcoin ini menganut konsep cryptocurrency. Ya, jadi kalau misalnya kripto itu kan basis sandi lah istilahnya ya. Jadi sebuah keamanan lah istilahnya ya, ilmu yang mempelajari tentang keamanan, sandi dan sebagainya. Currency adalah uang. Jadi cryptocurrency yang berbasis pada hitungan matematika gitu teman-teman. Jadi dulunya white paper atau makalah mengenai Bitcoin ini dirilis oleh Satoshi Nakamoto gitu. Jadi Satoshi Nakamoto ini memang masih dipertanyakan keberadaannya, apakah seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto ini adalah sebuah kumpulan dari komunitas ataupun memang pribadi yang menciptakan si Bitcoin ini gitu. Karena anonimitasnya lah, sehingga Bitcoin ini awalnya adalah open source gitu teman-teman, dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang bebas menggunakan Bitcoin ini gitu. Jadi tidak ada satu entitas pun yang memiliki Bitcoin ini secara full gitu. Nah, kita langsung saja bagaimana cara kerja Bitcoin. Jadi Bitcoin ini kan memang berada di dalam sistem chain atau blockchain. Nah, di dalam blockchain ini semua transaksi yang teman-teman sudah lakukan itu diproses. Nah,
di dalam sistem blockchain ini ada namanya miners. Jadi tugas miners ini memastikan jalannya transaksi itu dapat diproses dengan lancar, sehingga si miners ini pun mendapatkan fee dari transaksi tersebut. Nah, di sanalah dalam tanda kutip namanya menambang, teman-teman. Padahal sebenarnya mereka lah yang menjaga jalannya sebuah transaksi mirip seperti mesin ATM. Itu. Oke, untuk sekarang Bitcoin memang belum menjadi alat pertukaran yang sah, terutama di Indonesia, rekan-rekan. Jadi ketika kita bertransaksi menggantikan rupiah, nah Bitcoin ini belum bisa. Jadi di Indonesia ini Bitcoin sudah legal dan sudah diatur oleh Bapepti ya. Rekan-rekan bisa cek di situs Bapepti bahwa Bitcoin ini sudah masuk di kategori komoditas kayak gitu. Ya. Oke, jadi itu gambaran kecil dari apa sih itu Bitcoin. Nah, ketika teman-teman sudah tahu dan sadar, oh ternyata Bitcoin ini kalau gampangnya itu adalah digital cash atau uang digital, ataupun bisa juga banyak yang bilang sih digital gold gitu, rekan-rekan. Oke, di mana teman-teman bisa beli Bitcoin ataupun cryptocurrency lain-lainnya. Nah, untuk saya merekomendasikan 2 exchange yang saya gunakan yang memang sudah legal di Indonesia. Yang pertama adalah Indodax, rekan-rekan. Jadi Indodax ini sudah ada jauh sebelum hari ini hype Bitcoin ini terjadi gitu, rekan-rekan. Dulu saya join di Indodax ini kurang lebih tahun 2017 akhir ya. Jadi rekan-rekan bisa masuk dan membuat akunnya di Indodax. Lalu rekan-rekan juga bisa cek koin mana yang rekan-rekan ingin investasikan gitu. Nah, untuk pemula saya sangat sarankan rekan-rekan investnya cuma di Bitcoin ataupun Ethereum ya. Jadi Bitcoin, Ethereum, dan di sini juga ada US dollar ya, rekan-rekan. Nah, platform Indodax ini juga memiliki beberapa kelebihan seperti fitur chatroom yang memang sangat membantu ataupun sangat menghibur kita di saat memang sedang pump ataupun down. Jadi di sini rekan-rekan bisa curhat lah istilahnya, rekan-rekan, asik lah istilahnya pokoknya di sini gitu. Nah, yang kedua adalah dari toko kripto ya. Jadi di toko kripto ini rekan-rekan juga bisa deposit ataupun withdraw dan investasi koin Bitcoin gitu ya. Untuk interface-nya sendiri memang nggak jauh beda, juga sudah terdaftar di Bapepti dan Kominfo gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dua exchange ini gitu ya. Oke, bahasan ketiga adalah kenapa sih rekan-rekan perlu membeli Bitcoin hari ini? Apakah sudah terlambat ataupun memang hype-nya sudah ketinggalan? Jadi saya akan membahas di sini mengenai si Bitcoin ini ya. Nah, yang pertama ingin saya jelaskan adalah mengenai companies market cap. Nah, di sini kalau teman-teman bisa cek di companiesmarketcap.com itu ada total aset by market cap. Jadi market cap itu adalah total kapitalisasi pasar ya, uang yang masuk ke dalam sebuah aset. Dari sini ada total lebih dari 100 aset berdasarkan market cap-nya. Jadi total
kapitalisasi pasarnya. Dan yang tertinggi adalah secara aset itu adalah emas ya rekan-rekan, gold. Jadi totalnya 11,3 triliun market cap itu. Nah, kalau teman-teman bisa cek, Bitcoin itu berada di nomor 8. Jadi aset nomor 8 terbesar dengan total kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 1 triliun rekan-rekan. Wah, dari yang dulunya sempat di angka 200 miliar dolar, 500, dan sekarang sampai di 1 triliun. Nah, dan Bitcoin juga sudah melewati kapitalisasi pasarnya Tesla. Nah, akankah Bitcoin beberapa bulan ini melewati si Silver ataupun Apple untuk bisa berada di peringkat kedua ataupun peringkat pertama dari top aset by market cap? Nah, teman-teman juga bisa cek. Nah, di sini kenapa sih tahun ini menjadi tahun bullish banget untuk Bitcoin? Jadi ketika teman-teman sudah melihat top asset by market cap, tentunya kita sudah bisa menghitung ataupun mengkalkulasi sebenarnya growth dari Bitcoin ini bisa sampai berapa sih? Nah, kalau kita lihat dari top asset by market cap, di sana kan market cap tertinggi memang di 11 triliun. Dan sekarang Bitcoin baru mencapai 1 triliun. Seandainya ataupun memang sekarang kan memang sudah banyak dan perusahaan besar yang mengadopsi si Bitcoin ini menjadi cadangan kas mereka, salah satunya Tesla dan MicroStrategy. Yang teranyar kan memang Tesla, rekan-rekan. Nah, anggap saja seluruh perusahaan seperti Google, Amazon, Microsoft, Apple, dan Saudi Aramco itu mengubah atau mengkonversi cadangan cashnya menjadi Bitcoin, bukan gold lagi. Nah, seharusnya sih nggak susah ya kalau misalnya si Bitcoin ini bisa sejajar dengan emas ataupun mengungguli emas, sehingga kalau kita bagi 11 dibagi 1, 11 triliun dibagi 1, berarti kan ada chance atau kemungkinan untuk si Bitcoin ini mencapai 11 triliun atau 11 kali lipat dari harga dari market cap-nya sekarang. Nah, sehingga ketika kita memprediksi growth ataupun potensial growth-nya si Bitcoin ini sudah 11 kali lipat, teman-teman tinggal kalikan harga sekarang dikali potensial growth-nya. Jadi kan kalau sekarang sekitar 50 ribuan, nah teman-teman tinggal kali 11 saja. Berapa sih maksimal minimal growth market cap yang bisa dicapai oleh Bitcoin ketika kita melihat top asset by market cap gitu ya. Jadi ada potensi 11 kali lipat untuk rewardnya, dan risknya pasti 100% rekan-rekan. Jadi 11:1. Nah, di sini rekan-rekan bisa memutuskan dan menimbang-nimbang kalkulasi apakah 11 dengan reward 11 kali lipat ini dan risk hanya 1 itu dari 100% dari modal itu, apakah rekan-rekan menganggap itu menguntungkan? Apakah menurut teman-teman 11 kali lipat dari harga modal sekarang itu wajib dan worth it untuk kita investasi? Nah, jawabannya hanya bisa rekan-rekan jawab sendiri, itu dari diri sendiri teman-teman. Jadi saya tidak akan menganjurkan teman-teman harus beli sekarang ataupun nanti, tapi minimal teman-teman tahu bahwa potensial growth dari Bitcoin ini adalah 11 triliun atau 11 kali lipat. Nah, gitu. Nah, salah satu yang menggenjot ataupun membuat si Bitcoin ini sangat bullish di tahun ini adalah Bitcoin ETF. Jadi ETF itu kalau teman-teman tahu itu gabungan dari reksadana dan mutual fund kalau salah teman-teman. Jadi si ETF ini
itu mengakomodir investor retail, investor corporate, di mana misalnya ketika ada dana pensiun yang diinvestasikan bisa investasi di Bitcoin secara ETF ini. Jadi bayangkan saja sekarang ETF. Kalau teman-teman cek di sini, teman-teman bisa cek di sini buy ETF di Infinite Market Cap. Nah di sini secara ETF global itu yang tertinggi adalah SPDR S&P 500 ETF Trust. Itu market cap-nya 300 miliar dolar ya. Jadi kebanyakan orang Amerika memang tinggal taruh saja uangnya di ETF. ETF mirip seperti reksadana, tapi lebih murah gitu rekan-rekan dari segi biaya operasional, manajer investasi dan lain-lain seperti itu. Jadi sifatnya diversifikasi. Nah, jika ada Bitcoin ETF ini, sehingga investor retail ataupun investor korporasi yang sebelumnya menaruh investasinya di saham ETF ataupun komoditas ETF itu bisa mengalokasikan dananya secara langsung ke Bitcoin ETF. Nah, di sanalah akan ada banyak sekali uang masuk ke Bitcoin ini gitu. Nah, sudah banyak sekali berita-berita mengenai ETF ini, bahwa yang teranyar adalah BlackRock dan investasi dari Kanada itu sudah mengajukan approval ke SEC. SEC itu seperti badan keuangannya Amerika yang mengatur mengenai saham, stock exchange dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan sudah dapat approval, tinggal kapan rilis si ETF ini. Approval sudah beberapa langkah sudah disetujui, beberapa dokumen sudah disetujui dan hampir final gitu rekan-rekan. Jadi kita tinggal menunggu kapan rilisnya si ETF ini dan kita bisa cek, kita bisa lihat seberapa FOMO ataupun seberapa banyak dana yang ada sekarang masuk ke Bitcoin gitu. Jadi ini salah satu fundamental yang sangat kuat dari Bitcoin. Sehingga kenapa Bitcoin itu wajib menjadi salah satu bagian dari investasi kamu di tahun ini, karena gak usah banyak rekan-rekan, mungkin 10% atau 5% dari total modal rekan-rekan di investasi gitu. Jadi yang pertama adalah potensial gain-nya adalah 11 kali lipat dengan jangka waktu mungkin nah untuk jangka waktu saya nggak bisa tahu nih rekan-rekan, tapi seharusnya dengan potensial gain-nya 11 kali lipat itu sangat worth it, walaupun 10 tahun lagi sangat worth it buat kita, karena kita kan ingin mendapatkan gain yang maksimal gitu rekan-rekan. Dengan ada ETF ini menjadikan investor retail maupun korporasi lebih gampang untuk membeli Bitcoin secara legal, karena sudah dilindungi oleh SEC atau badan keuangannya si Amerika gitu. Oke, terakhir adalah mengenai prediksi. Nah, prediksi ini yang paling mantap ya. Prediksi untuk tahun ini. Berapa sih prediksi untuk tahun ini si Bitcoin ini? Nah, teman-teman ketika bisa cek di Twitter, itu Bitcoin stock to flow. Nah, ini adalah analisa atau prediksi by Mathematica mengenai pergerakan harga dari Bitcoin berdasarkan chart sebelumnya gitu. Nah, di sini ketika teman-teman sudah bisa lihat di tahun 2021 hingga 2022 akhir 2022 awal, Bitcoin diprediksi akan mencapai level $100.000. Wah, berarti kalau $100.000 minimal itu kan 2 kali lipat dari harganya sekarang. Jadi kalau teman-teman per hari ini tanggal 21 Februari di saat
video ini dirilis itu sangat berkemungkinan minimal mendapatkan yield 100% dari harga sekarang. Tapi disclaimer, ini bukan financial advice, keputusan investasi ada di tangan teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat di tahun 2025 sampai 2026 awal, karena kita sudah melewati hard fork. Nah, hard fork itu apa nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, di sini juga memang target dari Bitcoin ini memang $1 juta gitu. $1 juta rekan-rekan. Wah, gila kan, mantap. Pokoknya growth potensialnya kalau dari cap yang tadi sudah saya jelaskan itu kan memang 11 kali lipat. Nah, apakah menurut teman-teman 11 kali lipat itu sangat worth it? Nah, teman-teman sendiri yang bisa memutuskan. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan penjelasan dari saya bisa membantu rekan-rekan lebih bijak dalam berinvestasi di Bitcoin ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment supaya channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke, see you next time.